Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telutu Arvalationi. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembelajaran saya pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik di kelas 11. Sebelumnya, pembelajaran kali ini tuh tentang komponen utama instalasi listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan komponen utama dalam instalasi listrik rumah tangga. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi saklar, stop kontak dan dalam instalasi listrik. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan jenis-jenis saklar, stop kontak sesuai dengan kebutuhan dasar dalam instalasi listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen instalasi. Apa aja sih komponen dalam instalasi? Nah, yang pertama kita itu masuk ke dalam kWh meter. Nah, di sini Ibu ada contoh 3 nih. Dari sebelah kanan sebelah paling kiri itu ada kWh meter analog, lalu tengah itu ada kWh pasca bayar tapi yang sudah digital, lalu yang paling kanan itu ada kWh meter prabayar atau token. Nah, jadi biasanya nih kalau kalian punya rumah dari lama, udah pakai listrik dari lama, itu biasanya di rumah kalian masih menggunakan kWh meter analog. Nah, tapi kalau misalnya zaman sekarang itu kalian lebih sering menggunakan si kWh meter prabayar atau token yang paling kanan. Nah, perbedaan dari mereka bertiga ini mulai dari tampilan, lalu cara pengukuran dan cara pembayaran. Kalau misalnya analog ini tuh digunakan, itu cara penggunaannya jadi kalian menggunakan listrik dahulu, lalu nanti bayar tuh di akhir bulan atau di awal bulan depan, kayak seperti itu. Lalu kalau untuk pasca bayar itu sama seperti analog, tapi dia perbedaannya itu hanya di bentuk dan cara pengukuran dan tampilan si angkanya. Lalu untuk si token ini tuh kalian biasanya menggunakan seperti voucher listrik. Jadi kalian beli dahulu lalu dapat token untuk pembayaran dan akan dimasukkan ke si dalam angkanya itu. Seperti itu, nanti baru kalian bisa memakai dan menggunakan listrik sesuai dengan pulsa yang kalian beli. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen MCB. Nah, di sini Ibu ada 4, yaitu yang pertama dengan 3 switch, 2 switch, 4 switch dan 1 switch. Nah, biasanya kita itu menggunakan 2 dan 1 aja. Nah, jadi kalau 3 fasa ini digunakan untuk instalasi listrik tegangan 380, dan 2 fasa itu digunakan, 2 switch itu digunakan untuk yang 1 fasa tetapi menggunakan netral, sama seperti yang 4 itu sebenarnya dia menggunakan 4 fasa dan satunya itu digunakan untuk netral. Dan kalau yang 1 fasa itu ya seperti biasa, itu dia hanya fasa doang. Jadi kita seringnya itu menggunakan MCB 3 dan 1 karena 3 untuk 3 fasa dan 1 untuk 1 fasa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen ELCB atau Earth Link Circuit Breaker. Nah, jadi ELCB ini tuh kerjanya mirip seperti MCB, tetapi dia lebih sensitif. Jadi untuk kelebihan arus atau kelebihan beban dan tegangan, si ELCB ini tuh dia lebih sensitif. Jadi kelebihan atau toleransinya dia tuh lebih kecil daripada MCB. Jadi dia lebih safety, dan cara penggunaannya itu dengan tombol orange itu untuk pencobaan pemutusan. Jadi nanti kita bakalan belajar gimana sih cara instalasi dan penggunaannya di dalam instalasi tenaga listrik. Nah, selanjutnya kita bakalan belajar saklar, stop kontak, fitting lampu, dan kabel listrik. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam saklar. Jadi saklar ini digunakan sebagai alat pemutus dan penyambung arus listrik. Apa aja sih jenis-jenis saklar? Yang pertama itu ada berdasarkan pembagian grupnya, itu ada seri, tunggal, dan grup atau kelompok.
Jadi dia lebih dari 2. Lalu di sini ada simbol saklar dalam diagram listrik, mulai dari saklar tunggal, seri, dan saklar hotel atau saklar silang seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada games nih. Jadi kan kalian udah lihat tadi tuh simbol-simbolnya. Jadi kalian sambung antara simbol dari nomor 1 sampai 4. Nah, ini contohnya kalian hafalin, Ibu kasih waktu 10 detik ya. Nah, sekarang tentuin nomor 1 sampai 4 itu mana A, B, C, dan D-nya. Oke. Nah, ini untuk kunci jawabannya. Tepuk tangan buat temennya yang udah berhasil menjawab. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita belajar masuk ke dalam stop kontak. Nah, jadi apa sih fungsi dari stop kontak itu? Jadi stop kontak itu berfungsi sebagai perangkat yang berfungsi sebagai titik sambungan antara peralatan elektronik dengan sumber listrik. Jadi si stop kontak ini tuh bisa diartikan sebagai konektor antara alat elektronik dan sumber listrik gitu. Nah, selanjutnya tuh apa aja sih jenis-jenis stop kontak? Nah, yang pertama ini ada jenis-jenis stop kontak berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk lubangnya dan sesuai dengan si stekernya itu. Lalu di Indonesia tuh biasanya menggunakan tipe C dan tipe F. Nah, selanjutnya kita belajar berdasarkan cara pemasangan atau mobilitasnya. Nah, di ini paling kiri ini tuh ada cara pemasangan inbo outbo. Nah, yang putih ini tuh dipasang secara inbo atau ditanam di dalam dinding seperti itu. Lalu di sebelahnya, sebelah kanannya itu ada stop kontak yang diinstalasi secara outbo atau ditempel di permukaan luar dinding. Jadi dia tuh lebih gendut dan lebih keluar gitu. Lalu paling kanan ini tuh ada stop kontak berdasarkan mobilitasnya. Jadi dia tuh digunakan dan dipasangnya tuh secara portable, jadi dia bisa dibawa kemana-mana dan lebih banyak. Lalu kita masuk ke dalam bagian stop kontak. Yang sebelah kiri ini adalah stop kontak dalam inbo. Nah, ini untuk penggunaan. Jadi yang coklat itu tuh digunakan untuk fasa, dan yang biru itu digunakan untuk netral. Lalu yang kuning itu digunakan untuk grounding seperti itu. Nah, lalu yang sebelah kanan itu digunakan untuk stop kontak portable. Jadi sama dia antara yang inbo dan yang outbo. Jadi kiri kanan itu digunakan untuk fasa, lalu tengah kuning untuk netral. Nah, perbedaannya dia itu di bawahnya itu ada si yang lingkaran merah itu digunakan untuk baut yang digunakan sebagai cover dari perangkat stop kontak. Jadi agar melindungi komponen yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, jadi pembelajaran Ibu sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menjawab kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.